Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng A-Market. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang Exchange Trade Fund atau ETF, keuntungan dan kerugiannya. Sebelumnya, pernah dengar tentang ETF? Atau mungkin kamu bingung, apa sih ETF itu? Nah, di video kali ini kita akan bedah tuntas investasi yang satu ini. Jadi, apa itu ETF? Ya, ETF atau Exchange Trade Fund itu bisa dibilang gabungan antara reksadana dan saham. Simpelnya gini, bayangkan kamu ingin investasi di berbagai perusahaan, tapi modalnya terbatas untuk beli sahamnya satu persatu. Nah, ETF itu seperti keranjang belanja yang isinya bermacam-macam aset. Bisa saham, obligasi, atau komoditas sesuai indeks tertentu. Contohnya, ada ETF yang isinya saham-saham perusahaan besar di Indonesia. Dengan beli satu unit ETF itu, kamu sama saja punya porsi kecil di semua saham di dalamnya. Yang paling penting, ETF ini diperdagangkan di bursa saham, persis seperti saham biasa. Kamu bisa beli dan jual kapan saja selama jam bursa. Apa saja keuntungan dari ETF? Ya, yang pertama, diversifikasi mudah. Dengan satu unit ETF, portofolio kamu langsung terdiversifikasi. Kamu tidak bergantung pada kinerja satu perusahaan saja. Kalau satu saham turun, masih ada saham lain yang menopang. Ini mengurangi risiko. Kenapa banyak orang melirik ETF? Ya, yang pertama, biaya lebih rendah. Dibandingkan reksadana konvensional, ETF umumnya punya biaya pengelolaan yang lebih rendah. Ini karena sebagian besar ETF dikelola secara pasif, alias hanya mengikuti indeks tertentu. Jadi, dananya nggak perlu diotak-atik terus sama manajer investasi. Kemudian fleksibilitas perdagangan. Seperti saham, ETF bisa kamu beli atau jual kapan saja selama jam bursa. Kamu bisa melihat harganya bergerak secara real time. Ini beda dengan reksadana yang harga transaksinya baru ditentukan di akhir hari. Kemudian akses pasar yang luas. ETF memungkinkan kamu untuk berinvestasi di pasar yang mungkin sulit diakses secara langsung. Misalnya pasar komoditas atau pasar di luar negeri. Selanjutnya, transparansi. Kamu bisa tahu aset apa saja yang ada di dalam ETF kamu. Informasi ini biasanya tersedia publik setiap hari. Jadi, kamu tahu persis apa yang kamu miliki. Selanjutnya, apa saja kekurangan dari ETF? Yang pertama ada risiko pasar. Meskipun terdiversifikasi, ETF tetap terpengaruh oleh pergerakan pasar secara keseluruhan. Jika indeks yang diacu ETF tersebut turun, nilai investasi kamu juga akan ikut turun. Kemudian ada biaya brokerage. Karena di perdagangan seperti saham, setiap kali kamu beli atau jual ETF, kamu akan dikenakan biaya transaksi atau brokerage fee oleh sekuritas kamu. Kalau kamu sering trading, biaya ini bisa menumpuk. Kemudian ada risiko pelacakan atau tracking error. ETF berusaha semirip mungkin dengan indeks acuannya, tapi kadang ada sedikit perbedaan atau yang disebut tracking error. Ini bisa terjadi karena biaya atau karena adanya sedikit perbedaan dalam aset yang dimiliki dibandingkan indeks aslinya. Kurang fleksibel untuk investor aktif. Nah, jika kamu adalah investor yang suka memilih saham sendiri dan berburu potensi keuntungan tinggi dari saham individual, ETF mungkin terasa kurang fleksibel karena kamu membeli paketan. Nah, itu dia seluk-beluk ETF, keuntungan dan juga kekurangannya. ETF bisa jadi pilihan menarik bagi kamu yang ingin berinvestasi di pasar modal dengan
diversifikasi yang mudah dan biaya yang relatif rendah. Namun jangan lupakan juga risikonya. Penting untuk selalu melakukan riset sebelum berinvestasi. Pelajari ETF yang ingin kamu beli, pahami indeks acuannya, dan sesuaikan dengan tujuan investasi serta profil risiko kamu. Baik, kalau kamu suka dan melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu di episode Belajar Bareng A Market selanjutnya.